Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elda Karisma Larasati akan memaparkan kampanye praktik baik. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik ini berjudul penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika di kelas 2A SDN Tegal Gede 1 Jember tahun ajaran 2023-2024. Latar belakang yang diambil adalah berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran matematika volume 1 fase A unit 2 cara berhitung subunit 2 bagian pengurangan di kelas 2A SDN Tegal Gede 1 Jember terlihat bahwa peserta didik masih banyak yang belum memahami konsep pengurangan secara baik dan benar. Solusi yang akan diberikan adalah dengan penggunaan konsep SPD melalui penerapan metode scaffolding. Zone of Proximal Development adalah kerangka teoritis yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara potensi maksimum peserta didik dengan kemampuan mereka saat ini. Perbandingan ini bertujuan untuk memfasilitasi klasifikasi peserta didik di kelas sehingga memungkinkan guru untuk menawarkan intervensi seperti bimbingan, budidaya perilaku sosial, dan identifikasi teman sebaya yang dapat membantu dalam perjalanan perkembangan peserta pendidikan. Pada dasarnya, scaffolding dapat dicirikan sebagai metode dukungan pendidikan terstruktur yang diterapkan pada tahap awal untuk mendorong pembelajaran mandiri antara peserta didik. Scaffolding sebagai pendekatan pembelajaran dapat diterapkan selama perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi ketika siswa pada berbagai tugas pembelajaran. Berdasarkan pada pembelajaran matematika ini, bagian pengurangan di kelas 2A, kegiatan asesmen diagnostik telah dilakukan pada pertemuan asistensi mengajar. Zona tempat duduk peserta didik yang berada di kelas 2A ternyata telah disesuaikan oleh guru kelas dengan tingkatan kemampuan peserta didik dan diletakkan secara berkelompok. Namun, perlu adanya perubahan posisi pada pembelajaran matematika karena jika ingin melakukan penerapan scaffolding maka dari itu, di saat penugasan kelompok sebagai praktikan perlu menentukan posisi tempat duduk yang telah disesuaikan dengan teknik scaffolding, di mana peserta didik yang memiliki kemampuan lebih unggul dari teman satu kelasnya dijadikan satu kelompok dengan teman yang masih membutuhkan bantuan, juga bimbingan untuk memahami materi pengurangan. Peserta didik secara berkelompok memecahkan beberapa soal matematika mengenai pengurangan dengan menggunakan benda-benda kontekstual seperti batu atau kerikil, daun, pensil, dan potongan kertas origami yang telah disediakan guru. Selanjutnya, guru mendorong peserta didik untuk mulai menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri melalui guru yang secara terus-menerus berkeliling untuk memantau pemahaman peserta didiknya, memerlukan bimbingan, dan menanyakan apakah mereka sudah mulai dapat memahami cara yang tepat dan mudah untuk berhitung atau apakah mereka masih tetap membutuhkan bimbingan teman atau gurunya. Tahap terakhir yang dilakukan adalah guru sudah mulai mengurangi bantuan kepada peserta didik dalam menyelesaikan LKPD-nya secara mandiri maupun berkelompok dengan tetap memberikan dorongan dan motivasi supaya peserta didik tetap fokus untuk menyelesaikan tugasnya dan menjadi pengontrol jalannya diskusi kelas. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diketahui dari asesmen formatif yang diberikan bahwa peserta didik mulai menunjukkan peningkatan pemahaman pada materi pengurangan. Hal ini terlihat dari keaktifan mereka ketika mengikuti kegiatan pembelajaran, diiringi dengan keberanian untuk bertanya jika mendapat kesulitan. Proses tersebut membuat mereka menjadi lebih mandiri dan percaya akan kemampuan dirinya. Melalui benda-benda kontekstual yang digunakan dalam penugasan, menjadikan konsep pembelajaran lebih relevan dengan kemampuan awal yang dimiliki, sehingga mereka dapat lebih mudah membangun pemahamannya secara mandiri. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Intervensi yang dilakukan dalam pembelajaran matematika materi pengurangan di kelas 2 ini membuat peserta didik menjadi memiliki beberapa keterampilan baru. Di antaranya, lebih bersemangat mengikuti pembelajaran karena relevan dengan budaya mereka, aktif dalam diskusi dan tanya jawab karena tidak terdapat diskriminasi antara peserta didik dengan kemampuan awal yang lebih tinggi dan yang tidak, mengasah kemampuan berpikir mengenai satu masalah dalam menyelesaikan persoalan melalui tugas yang diberikan, mencapai tingkat
tingkat kemandirian belajar melalui relevansi dan kesesuaian materi dengan ZPD membuat mereka dapat lebih mudah untuk membangun pemahamannya secara mandiri yang diawali dengan bantuan teman sebaya maupun guru sehingga penerapan scaffolding berjalan dengan lebih efektif.